Salah satu supermarket dari Korea akan tutup di akhir bulan Mei ini. Sebelumnya juga Lulu Hypermart juga tutup ya di tahun ini juga ya. Nah, apa yang menyebabkan penutupan tersebut? Berikut adalah pendapat dari saya ya, disclaimer dulu mengenai kenapa tutupnya bisnis dua hypermarket itu. Yang pertama ya, tidak bisa dipungkiri mungkin terjadi penurunan daya beli yang ditandai dengan yang pertama, angka pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2025 ini itu di bawah 5%, kalau nggak salah 4,87%. Padahal di triwulan 1 ini ada bulan puasa atau Ramadan. Kebiasaan di Indonesia adalah saat bulan Ramadan itu konsumsi rumah tangga dan juga mungkin perusahaan meningkat ya. Karena rumah tangga mungkin ingin makan sahur dan buka puasanya juga berbeda dari kebiasaan sehari-hari makan. Dan kemudian juga banyak juga acara buka bersama yang dilakukan oleh kantor, oleh alumni gitu ya, di restoran-restoran. Nah, ternyata bulan puasa dan menghadapi lebaran ini tidak mampu mengangkat angka pertumbuhan ekonomi. Ya, kemudian akhirnya daya beli masyarakat menurun. Yang kedua juga ternyata angka pengangguran meningkat di 2025. Kita bisa lihat di berita daring atau di TV-TV media nasional bahwa terjadi banyak pemutusan hubungan kerja atau PHK di triwulan 1 2025. Jadi memang kondisi perekonomian tidak sedang baik-baik saja, daya beli masyarakat menurun, kemudian juga angka pengangguran meningkat. Yang kedua mungkin juga sudah diidentifikasi ya dari beberapa tahun ke belakang bahwa cara belanja sekitar katakanlah 10 tahun lalu keluarga itu biasanya belanja setiap akhir bulan setelah dapat gaji mereka pergi ke hypermarket seperti itu gitu ya, terus mereka membeli dalam jumlah banyak dalam katakanlah 1 bulan ke depan karena mungkin harganya murah, banyak promo dan sebagainya daripada beli di warung sekitar rumah. Nah, tapi kemudian dengan banyaknya minimarket yang ada hampir di setiap wilayah, kalau di Jabodetabek gitu ya, berapa ratus meter aja itu ada minimarket ya, yang itulah 2 merek terbesar itu, belum lagi warung-warung kecil yang ada di sekitar kita ya, Warmat dan segala macam. Itu mengakibatkan akhirnya ya kita dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari kita dengan membeli ke minimarket yang dekat dengan rumah atau warung yang dekat dengan rumah. Tidak perlu lagi belanja dalam 1 bulan dalam jumlah yang banyak besar. Nah, kenapa harganya memang mungkin lebih mahal di minimarket tersebut ya, mungkin beda 1.000 atau 2.000. Tapi kalau dihitung-hitung oleh masyarakat sebetulnya ya belanja kebutuhan keluarga sebulan dalam jumlah banyak dalam sebulan ke hypermarket tadi juga tidak murah juga, karena mungkin belanjanya murah tapi pengeluaran yang ikutannya itu lebih mahal ya. Kenapa? Harus ke hypermarket bawa mobil ya, berarti ada pengeluaran untuk bensin, parkir juga tidak murah dan tidak mudah dapat juga kalau weekend misalnya. Kemudian belanja ke hypermarket itu kan kadang-kadang ke mall, itu ternyata nggak cuma belanja aja, belanja kebutuhan gitu ya, untuk dapur maupun untuk kebersihan, untuk kesehatan dan segala macam. Tapi akhirnya ya beli makan juga di mall tersebut, dan harga makanannya juga tidak murah gitu ya. Jadi kalau katakanlah sekeluarga berempat pergi ke mall, dia belanja kebutuhan sebulan, terus nanti ada bensin, ada parkir tadi, terus makan di mall, terus mungkin ibunya atau anaknya mau beli baju, akhirnya beli baju dan segala macam. Nah, jadi malah mungkin lebih mahal kalau belanja yang kebutuhan tadi. Nah, kemudian karena belinya dalam jumlah banyak dalam 1 bulan kebutuhannya, jadi itu kan akan memenuhi lemari penyimpanan gitu ya, lemari makan dan segala macam. Akhirnya ya secara psikologis ya anggota keluarga berpikir banyak makanan tersedia, jadi akhirnya mungkin malah lebih boros, mengkonsumsi lebih besar daripada yang seharusnya. Gitu ya. Beda kalau kita beli ke minimarket, kita beli apa yang kita butuhkan mungkin berapa hari. Nanti kalau habis ya tinggal beli lagi karena tempatnya dekat gitu ya.
bensinnya juga nggak keluar banyak. Ke minimarket ya hanya beli apa yang dibutuhkan di minimarket, tidak ada makan di restoran-restoran ya paling plus ada bayar parkir 2.000 perak kalau motor. Nah, balik lagi belanja ke pasar tadi lebih mahal. Jadi terus juga ya sekarang makin macet gitu ya, orang-orang udah dari Senin sampai Jumat mereka dari rumahnya ke tempat kerja dan balik lagi ke rumahnya itu udah capek juga mungkin menemui kemacetan dan segala macam. Jadi akhirnya ya belinya ke minimarket atau warung yang ada di dekat rumah gitu ya. Mungkin lebih mahal sedikit tapi total biaya belanjanya nggak semahal kalau beli tadi dia ke mall, karena selain ada beli barangnya tersebut tadi ya ada kebutuhan bensin, kemudian kalau naik online juga ada taksi online, terus ada parkir yang harus dibayar, dan ada ikutan-ikutan dari belanja kebutuhan tadi itu yang juga banyak. Nah, jadi akhirnya terjadi perubahan perilaku belanja dari pelanggan. Pelanggannya tidak banyak yang datang ke mall lagi untuk beli kebutuhan selama sebulan karena ternyata lebih boros juga. Nah, itu mungkin dua faktor yang menyebabkan retail-retail besar itu mengalami penurunan jumlah traffic customer yang datang, akhirnya terjadi pengurangan juga terhadap pendapatan penjualan barangnya, sehingga akhirnya hasil penjualannya tidak bisa memenuhi biaya overhead, biaya tenaga kerjanya yang memang besar ya, biaya sewanya, listriknya, dan segala macam. Jadi memang kesimpulannya ada dua kemungkinan yang besar. Yang pertama adalah memang kondisi ekonomi yang sedang tidak baik saja, dan yang kedua adalah terjadi perubahan pola belanja di masyarakat. Nah, memang bukan hanya perusahaan retail saja, kita semua harus selalu yang berkecimpung dalam dunia usaha itu harus selalu melihat apa yang terjadi di pelanggan kita, cara mereka belanja, cara mereka menggunakan produk dari yang kita produksi, itu mungkin saja berbeda. Dan harus terus kita bisa mengikuti apa kebutuhan pelanggan, karena memang perusahaan ada untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.